Nah, kembali ke interpretasi Alkitab itu gimana, Bu? Jadi memang begini nih yang perlu juga di highlight ya. Di kita di Indonesia khususnya di gereja-gereja Pentakosta karismatik itu perlu digalakkan lagi untuk belajar ya. Sekolah artinya sekolah Alkitab secara benar. Nah, kenapa? Karena teman kita ini Shin Jonji ini memberikan kursus Alkitab juga, dan mau wisuda cukup banyak orang dari seluruh dunia. Wah, itu hebat sekali. Jadi artinya mereka pun belajar kitab suci dan ada pelajaran tentang kitab suci. Tapi katanya tidak boleh bertanya selain yang diajarkan oleh si guru ini, sang mentor ini. Nah, jadi kan padahal kalau kita di dalam belajar kitab suci, standar kita adalah apa? Kan ada yang kita sebut dengan hermeneutika. Hermeneutika kan metode pendekatan atau prinsip-prinsip yang kita gunakan di dalam menafsir kitab suci. Yang namanya prinsip-prinsip ini kan enggak hanya satu gitu kan. Nah, tapi kalau tadi interpretasi sudah ditetapkan oleh pemimpin tertentu, itu ciri khas daripada cult gitu ya. Si penafsirnya hanya berdasarkan penafsir tertentu. Nah, tetapi kita kan di dalam belajar kitab suci, nah contohnya saja mengenai terjemahan pun kan kita memiliki beragam terjemahan di mana kita bisa memilih ya. Tetapi kan memilihnya itu tentu saja ada argumentasi. Maka hampir di semua STT kan ada bahasa ya, bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, Yunani untuk perjanjian baru, dan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga si penafsir melihat kitab suci ini kan secara menyeluruh gitu ya. Itu baru dari terjemahan. Tentu saja kitab suci kita kan bukan teks yang simsalabim jadi. Ya, bukan mekanik. Ya, bukan mekanik. Jadi kita kan ada misalnya teori daripada pengilhaman dan seterusnya. Jadi pembelajar Alkitab kan mesti mengerti itu. Lalu kitab ini kan ada penulisnya. Si penulis ini memiliki peran penting di dalam memberikan warna kepada karya tulisnya ini loh. Yang kita percayai sebagai diilhami oleh Roh Tuhan. Nah, juga kita perlu melihat konteks-konteks tertentu di budaya Timur Tengah kuno maupun Yunani ya kala itu, yang juga turut mewarnai. Nah, tafsir kenapa menjadi penting? Karena kita lihat ini kan kitab suci sastranya itu luar biasa sekali. Sangat kaya sekali. Makanya kenapa berbagai pendekatan ini penting. Nah, kalau kita sudah mengandalkan pokoknya tafsirnya si ini yang benar. Nah, itu ciri-ciri dari cult itu nanti begitu. Nah, jadi kita perlu belajar untuk hermeneutika, perlu belajar tafsir kitab suci. Nah, kita kan perlu juga melihat studi-studi yang lain yang lebih terintegrasi ya, untuk kita bisa memahami kitab suci dengan benar. Jadi hamba Tuhan tidak cukup hanya mengandalkan si A, si B gitu ya. Jadi kita juga harus menjadi manusia pembelajar. Nah, kadang-kadang yang cult ini justru mereka menyediakan sarana untuk belajar. Ya walaupun kembali lagi ya, tafsirnya kita tidak bisa pertanggungjawabkan secara utuh gitu. Jadi tafsir ini tidak, namanya teks itu kan perlu setiap orang bisa membacanya. Dan ketika orang membaca kan dia sebetulnya interpretasi. Tapi bagaimana interpretasi yang benar? Ya kita perlu bertanggung jawab, maka kita perlu belajar untuk menafsir kitab suci kita begitu. Jadi memang untuk pembelajaran itu penting sekali, dan mungkin untuk teman-teman yang mendengar Pentakosta ini, sekedar informasi bahwa dari Departemen Teologi GBI kita sudah mengeluarkan surat edaran ya. Surat edaran kajian ini tentang Shin Jonji. Ya, tapi bukan hanya dari atas ke bawah ya. Kemarin waktu saya bicara mengenai ini di Perwil Jakarta Timur, Utara, ada pertanyaan yang sama, bagaimana menangkalnya? Saya mengatakan gembala sidang setempatlah yang paling bertanggung jawab melindungi domba-dombanya. Ya, artinya saya mengatakan bahwa
ini zaman sudah banyak berubah. Expose orang terhadap YouTube segala macam yang di mana mereka masuk ke sana itu nggak terbendung ya. Oleh karena itu udah perlu gereja mengedukasi jemaat ya. Betul. Bikinlah misalnya dalam sebulan ada satu hari minggu di mana kita khotbah berseri mengenai topik apa ya, mengenai Trinitas barangkali, baru mengenai apa itu heresi segala macam. Terus dikasih display yang sangat sederhana kepada jemaat, apa kontrasnya ajaran Jehovah dengan kita, dengan Mormon, dengan Shinjonji, dengan apa. Sehingga jemaat itu teredukasi. Dibikin di website gereja juga informasinya, dibahas di Komsel. Jadi tentu dengan bantuan BPP Departemen Teologi yang menyuplai bahan-bahan tambahan yang mereka butuhkan. Tapi saya mengatakan, bukankah kita gembala dikatakan oleh Alkitab bahwa gembala itu harus bertugas untuk jangan sampai domba-domba itu dicabik-cabik oleh serigala. So kita kan punya tongkat gembala, kita yaitu adalah kekuatan firman segala macam. Jadi menurut saya salah satu kelemahan dari gereja-gereja yang Pentakosta termasuk di GBI, banyak pendeta-pendeta kita itu kebingungan ya karena mereka tidak punya basic knowledge teologi yang memadai. Ya banyak yang gelarnya juga nggak jelas kan gitu ceritanya. jadi hal yang basic sekalipun dia nggak bisa jelaskan sama jemaat gitu loh. Lah apalagi jemaat kan gitu. Nah itu sebabnya mengapa ya Departemen Teologi lebih menyasar bukan ke jemaat tapi lebih kepada pejabat. Hamba Tuhan. Nah nanti diteruskanlah kepada jemaat-jemaat itu gitu loh. Jadi itu harus itu ya. Nah saya kasih contoh waktu di Perwil Jakarta Utara itu. Satu kali ada seorang nona gitu ya, pas saya mengajar di Papua, seorang nona yang dia nonton YouTube seorang pendeta. Ya. Aku bilang, kamu nonton apa itu? Bayangin ya di Papua ya, tonton gini. Dia orang GBI, jadi dia nona ini bekerja di sekretariat BPD Papua. Ini peristiwa 8 tahun lalu ya. Kulihat begitu. Nah, yang dia gandrungin pendeta di situ itu adalah yang suka mengejek-ngejek iman Pentakostal gitu loh. Kan karena dia nggak ada yang menggait dia, jadi nggak ada yang memberitahu, nggak ada yang mengedukasi. Dia ada kerinduan untuk belajar firman ya, tapi dia salah memilih guru barangkali, bisa juga seperti itu. Benar. Nah jadi satu sisi YouTube itu juga adalah blessing, tapi sekaligus juga kewaspadaan kita. Apa yang diakses oleh jemaat-jemaat kita itu di YouTube itu ya. Wah saya senang pendeta Siano. Kita kasih tahu, kau tahu nggak problem dari pendeta ini soal ajaran ini? Nggak tahu dia. Karena hanya secuplik saja ya. Iya, akhirnya apa yang terjadi? Ini udah terjadi tapi bukan di GBI. Ada sebuah gereja di Medan, aliran Pentakostal, gembala teman saya sering khotbah itu sampai akhirnya si pengurus keuangannya sama majelis beberapanya itu hengkang dari situ. Kenapa? Karena dia terus mengkritik gereja lokalnya karena dia mengakses pendeta si X itu di YouTube yang anti perpuluhan, anti ini, sehingga udah jadi akhirnya bikin masalah di gereja lokalnya. Akhirnya dia bilang, aku bersyukur Pak daripada duri dalam daging, katanya biar aja mereka keluar gitu. Tapi selama berapa tahun ya mereka lebih komit kepada menunggu acara si pendeta itu daripada di gerejanya. Dia nggak bisa datang. Nah itu maksud saya peran gembala itu penting. Ya. Karena kan kita ada di dunia di mana kita menjunjung tinggi toleransi ya. Jangankan dengan masa kita dengan sesama Kristen tidak saling mendukung, terbuka. Nah, mungkin kalau kembali ke surat edaran itu, mungkin Kak Alex bisa tambahkan lagi buat kita semua yang seperti tadi, saya punya kerinduan, tapi salah. Nah, ini apa yang mungkin dikontraskan atau mungkin yang menjadi trigger ya untuk kita mengetahui, oh kalau udah seperti ini udah terlalu jauh nih dari Shincheonji ini. Ya, satu hal yang menarik ya dari Beautiful Gospel. Ketika saya menjadi pastor sana dan beberapa kali ikut ibadah di Main Sanctuary yang langsung dipimpin oleh senior pastor, di akhir dari ibadah selalu pastor yang Hunwi berdoa untuk jemaat yang sudah tertarik ke Shincheonji. Oh, selalu karena mereka ternyata kena banyak juga ya mungkin. Jadi selalu doakan tuh supaya mereka yang sudah Shincheonji kembali bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Itu menunjukkan bahwa memang ajaran Shincheonji adalah ajaran tidak benar. Kemudian di semua pintu kantor
dan gedung di Beautiful Gospel selalu dituliskan Shincheonji out. Oh, jadi se-ekstrim itu ya. Dan di bawahnya dituliskan kalau masih ngeyel gitu ya dalam bahasa Korea. hari-harinya, ya, kalau masih bisa ngeyel akan diadukan kepada Kementerian Sosial dan bisa dipidanakan. Di luar memang selalu ajaran demi ajaran yang memang menjadi ajaran inti dari Beautiful Gospel diajarkan kepada jemaat dalam ibadah atau dalam komsel, itu selalu rutin untuk mengajarkan apa yang menjadi ajaran utama kekristenan, dan itu mungkin bisa kita adopt di Indonesia. Itu juga sangat menentang dengan ajaran-ajaran yang sesat ini yang di luar dari ajaran major kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi sebenarnya mereka ini Cheonji ini gagal untuk mendapatkan approval dari pemerintah Korea untuk izin gereja. So mereka itu secara halus pakai gedung-gedung macam-macam gitu ya. Stadion dan segala macam, dan yang paling monumental yang bikin geger kemarin adalah masalah COVID itu, di mana pendetanya ditangkap karena dianggap terindikasi klaster, tapi dia nggak mau report gitu kan. Itu sempat masalah. Di situ ajaran ini kan mencuat lagi, dipersoalkan seperti itu. Ya. Kalau di Korea sendiri kan tadi disebutkan tidak ada menteri agama ya. Berarti kalau di Indonesia kan konsepnya berbeda. Sejauh yang kita tahu, apakah ada perlakuan ya untuk cult ini atau untuk heresi ini di Indonesia sendiri? Kalau di Korea kan bebas menjamur gitu, tapi ternyata di Indonesia sudah ada. Hanya kan belum menjadi keresahan pemerintah sepertinya Jadi ada dua aspek menurut saya, nanti bisa tambahkan Pak Alek dengan Bu Grenada. Yang pertama adalah harusnya kita kan menganut sebenarnya wall separation policy antara kebijakan antara gereja dan negara. Negara memang ada departemen agama, tapi negara tidak ikut campur masalah doktrin. Idealnya seperti itu. Tapi presiden yang terjadi di negara kita adalah sebenarnya lebih banyak di case saudara kita yang Muslim di luar sana, yang kalau ada ajaran-ajaran yang tanda petik di luar dari pakam-pakam mereka, itu kan ada kasus-kasus yang diadukan gitu. Tapi di kita ini hati-hatinya begini. Yang pertama gini. Contoh saksi Yehova, mereka punya badan hukum yang sah di negara ini sebagai sebuah agama, whatever itu ya. Tapi kita lebih berkepentingan memproteksi jemaat kita, bukan berkomentar tentang apa yang mereka kerjakan di ruang publik, karena mereka dilindungi undang-undang. Nah, saya nggak tahu nanti ke depan Shincheonji ini apakah misalnya ya menjadi terkonsolidasi mereka dalam sebuah organisasi yang mengambil badan hukum di sini secara sah. Nah itu akan membuat kita juga harus hati-hati, karena bisa nanti pencemaran nama baik organisasi mereka, misalnya ya. Jadi cukuplah kita mengkontraskan ajaran mereka itu dengan Kristen itu seperti apa menyimpangnya gitu ya. Pada ranah itu yang bisa kita komentar. Tapi Pak Junifrus dengan kegalauan dari kawan-kawan di kita secara khusus ya di Kepri, itu adalah bahwa teman-teman ini memang ya betul sudah intens melakukan pembelajaran kitab suci, intens melaksanakan mungkin juga mendiseminasi daripada ajaran-ajaran mereka sehingga terkristal. Nah, kawan-kawan mengatakan mereka justru memang menghimpun komunitas yang lebih besar, dengan demikian mereka akan mengklaim untuk mereka dapat status justru. Jadi dengan statusnya inilah, kalau yang kawan-kawan yang lain kan sudah ada memang statusnya. Kalau dari kacamata keagamaan, maka di negeri kita kan ada agama tertentu yang sudah diakui dan diterima bersama dengan aliran kepercayaan. Jadi kawan-kawan Shincheonji ini sedang mengumpulkan kekuatan agar mereka itu memperoleh status. Nah, itulah sebabnya kenapa kita membuat kajian supaya ada standing dari Gereja Bethel Indonesia sudah jelas bahwa secara doktrinal ajaran dari Limani ini bertentangan dengan ajaran kita. Misalnya doktrinnya tentang Roh Kudus itu jelas. Nah, pengakuannya terhadap bahwa jemaatnya dia adalah kegenapan dari Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal yang
kelima, dan kemudian komposisian dari Bapak Limanhi ini kan jelas sebagai wakil dari Tuhan yang Titisan disejajarkan Terus dengan ya semacam titisan dari ya betul, dan apa namanya Rasul Yohanes kedua begitu ya. Nah ini kan kita melihat ini adalah bagian dari kultus individu. Iya, Dan iya. ini ditolak oleh Gereja Bethel Indonesia. Ya, dan mereka juga mengklaim bahwa kitab suci itu nggak boleh sembarangan tafsir dan hanya disingkapkan lewat pemimpin mereka. Betul. Jadi itu tadi kan keselamatan adalah pada pribadi dari sang tokoh ini, plus dengan ajaran-ajarannya. Maka interpretasi kita bisa bayangkan kenapa komunitas ini menjadi sangat tertutup. Karena interpretasi yang boleh adalah interpretasi dari beliau. Jadi menggunakan kitab suci ya plus buku-buku dari beliau. Nah ini kan di gereja Bethel tidak dilakukan ya. Kita buku utamanya adalah ya kitab suci, Alkitab. Ya, itu jelas. jadi artinya kalaupun nanti pada satu tahap misalnya mereka terkonsolidasi katakanlah sebagai LSM resmi di Indonesia misalnya berbadan hukum. Yang paling maksimal dilakukan gereja ya kita sebagai entitas GBI melakukan disiplin gereja. Paling itu. Artinya ya udah kamu bukan pendeta GBI lagi, kita coba ke pendeta. Paling sebatas itu. Kita nggak bisa terlalu menyerang mereka di ruang publik karena mereka resmi. Tapi kita lebih menerapkan ADRT kita. Ya, jadi tata gereja kita kan sudah jelas mengatur ke pejabat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Maka dengan kajian yang kita lakukan kan ini adalah semacam guidance dari BPP ya. Ini yang boleh dilakukan oleh pejabat kita. Saya kira ada presiden juga Bu. Saya kira gini, kan kita masih ingat dulu gerakan anti nama Allah. Oh iya. Nah, dan akhirnya mereka terkonsolidasi dengan mereka menyebut gereja mesianik apa gitu kan. Nah, tapi kita sebagai gereja kan GBI kan pernah memecat beberapa pendeta. Ya, betul. Termasuk yang dari Ambarawasana kan dipecat kan gara-gara anti nama Allah dan segala macam. Jadi saya kira tapi podcast ini sangat penting untuk apa Bu Jessica, karena supaya nanti kalau yang di daerah galau ini dia bisa mendengar ini seperti apa pandangan kita kan, supaya kita wanti-wanti bahwa di GBI jangan coba-coba ada pejabat yang tertarik bahkan ikut kegiatan-kegiatan mereka ini, karena bahkan menjadi pelaksana daripada seminar-seminar yang dilakukan oleh Sinjunji. Iya, dengan wibawa gereja yang memang dari perjanjian baru sampai sekarang pun. Ya gereja nggak mungkin tanpa disiplin. Gereja harus ada pengenapan disiplin itu adalah sesuatu keharusan gitu loh. Betul. Gitu. Jadi mungkin pandangan tentang disiplin itu tidak boleh diinterpretasikan sebagai GBI eksklusif ya, atau GBI terlalu kaku dan tertutup seperti itu. Tapi seperti yang tadi Pak Jun sampaikan, memang kan tongkat penggembalaan itu kan disampaikan di gembala lokal. Ya di gereja. Betul. Tapi kecenderungannya teman-teman yang di lokal suka menunggu ya, dan melampar pusat begitu. Nah, dan saya pikir mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan ya, ketika membuat surat itu kan melibatkan beberapa orang gitu kan yang tentu punya waktunya masing-masing, kesibukannya masing-masing, sehingga tidak bisa terlalu cepat. Walaupun saya pernah dengar ada denominasi gereja lain ya yang mengapresiasi sekali GBI karena kita cepat meresponi. Tapi cepat juga lumayan ya Bu ya. Mungkin lumayan. 1-2 bulan? Lebih ya. Jadi, karena sementara kan untuk indoktrinasi ini kan kita kejar-kejaran dengan waktu. Nah, mungkin untuk pejabat terutama gembala-gembala di daerah-daerah untuk antisipasi awal lah. Kalau katakan bukan Sinchonji ya, katakan yang lain ketika masuk. Apa kira-kira ada guidance mungkin dari Bapak Ibu atau Kak Alex juga mengenai hal ini? Jadi gini Bu Jessica, kita kan ketika membuat kajian ada keresahan dari teman-teman kita, para pejabat gitu, gembala-gembala dikomunikasikan ke BPP. BPP ini kan bikin kajian dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dengan
tentu saja para pemikir ya di bidangnya. Itu pun kan kita mesti konsultasikan juga dengan BPP. Supaya apa? Itu tidak bertentangan dengan tata gereja kita. Jadi setiap pejabat dari Gereja Bethel Indonesia ya wajib melihat apa sih yang diatur oleh tata gereja kita. Sebab penjabaran iman dari Gereja Bethel Indonesia ada di tata gereja. Yang kedua, rasanya sih setiap pejabat ya yang akan entah itu PDP, PDM, PDT, maka buku panduan yang digunakan kan adalah pengajaran dasar. Dan bila juga nanti ditambahkan dengan buku yang terbaru ini. Iya, jadi hasil-hasil dari namanya respon teologi itu kan sebetulnya itu dulu kan secara jadi ada isu dibikin kajian, ada isu dibikin kajian. Kira-kira 5 tahun yang lalu itu 16 poin ya. Nah kemudian dengan tambahnya lagi maka di isu-isu pastoral GBI itu kajian yang kita lakukan untuk pejabat kita ya, tentu saja ya. Nah kemudian karena kita ini adalah gereja Pentakosta, seringkali ini menjadi lahan empuk untuk orang semua kirim ajaran-ajarannya. Kenapa? Karena karakteristik dari pejabat kita yang sangat multi ya. Ya teologi, non teologi, katanya pendeta kejadian, pendeta keluaran, ada itu istilah-istilah yang ada pada kita. Tapi marilah kita belajar dari gereja kita. Ya kan karena kita punya aturan main di dalam gereja kita. Jadi bukan karena eksklusif dan seterusnya. Kita mau gereja kita ini bertumbuh dengan sehat, apalagi sekarang ini kan gereja yang berdampak begitu, gereja sehat dan berdampak. Nah sehat juga dengan doktrinalnya. Karena bukan hanya gedungnya yang sehat atau mungkin finansialnya sehat, kalau ajarannya tidak sehat, nah ini berbahaya juga, gitu ya. Jadi perlulah keseimbangan itu. Jadi sebetulnya BPP dalam hal ini termasuk juga kawan-kawan di BPD sebagai perpanjangan tangan dari BPP itu sudah selalu disuarakan sebetulnya. Cuman ya begitulah. Kalau ajaran-ajaran yang agak sedikit ekstrim itu selalu menyemai dengan halus begitu ya. Jadi bocor halusnya yang banyak terjadi. Ibarat apa gandum dan lalang ya, tumbuh bersama. Iya, tumbuh bersama. Iya, betul. Tapi kok herannya Yesus bilang biarin aja tumbuh bersama. Tetapi menarik ini Pak Junifrus, saya selalu sampaikan demikian. Karakteristik 7 jemaat di kitab Wahyu. Mayoritas kalau kita menyelidiki kan sebetulnya kritiknya itu terhadap apa paling banyak? Doktrinal. Itu kan yang paling banyak kan. Jadi wanti-wanti terhadap ajaran ini juga sudah dikumandangkan bahkan oleh Yesus sendiri gitu ya. Karakteristik manusia akhir zaman, manusia modern itu adalah senangnya mendengarkan ajaran-ajaran isapan jempol yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati gitu ya. Lalu benefitnya banyak secara fisik material, itu lebih menjanjikan ya. Tapi kan kita perlu berdiri untuk kebenaran firman Allah. Itu yang menyehatkan kan bukan hanya fisik kita ya, tetapi sehat secara spiritual ini juga penting, apalagi bagi hamba-hamba Tuhan ya. Wah luar biasa ya. Jadi banyak yang kita sudah pelajari dan mohon maaf karena waktu yang terbatas ini tidak terasa sudah mau 1 jam. Tapi saya meng-highlight ya, mungkin tadi Ibu bilang serigala berbulu domba kan seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Dan sebelum kita menutup Pentakost Talk kita hari ini, mungkin Kak Alex bisa menyampaikan 1-2 hal untuk para pendengar kita untuk mengetahui gitu ya, bagaimana berhati-hati terhadap heresi ini. Ya, tindakan preventif ya yang sangat diperlukan oleh gereja saat ini di tengah-tengah menjamurnya ajaran-ajaran heresi seperti ini. Karena kadang-kadang kalau kita mengatakan mereka sesat, mereka menyerang balik kita lagi. Serangan baliknya apa? Saya pernah mengikuti sebuah webinar tentang sebuah ajaran yang anggap heresi, lalu mereka berkata seperti ini, wah itu bagaimana dengan saksi Yehova? Mereka aja diakui oleh negara kita, dan mereka diizinkan untuk menyebar ajaran mereka. Itu dulu dong yang Nah itu menjadi
senjata mereka ketika kita mencoba beradu argumen dengan mereka. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh kedua guru saya ini, ya, tindakan preventif internal ya, di gereja masing-masing sangat penting untuk memagari jemaat dan memagari juga setiap pejabat-pejabat yang ada di gereja agar tidak mudah terpengaruh ajaran-ajaran yang dibungkus yang dibungkus dengan segala hal yang nikmat di telinga dan bujuk rayu lainnya. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana dengan Pak Jun? Ya, jadi saya kira kita sudah tiba pada satu kesepakatan. Jadi yang begini-begini akan selalu muncul ya, betul. Di tengah-tengah gereja Tuhan. Kemarin dulu itu hyper grace gitu ya. Padahal yang saya tahu hanya hypermat kan. Nggak pernah ada hyper grace kan. Hipertensi ada Pak. Hipertensi bahaya lah gitu. Lalu muncul mengenai Tritunggal, lalu Jesus only, lalu ini lagi. Jadi let us aware about this ya. Kita aware sebagai pemimpin karena kitalah yang apa yang dikatakan kritik di dalam di dalam kitab Yeremia kalau nggak salah bahwa gembala-gembalaku itu tidak menyala gitu ya, tidak menggonggong lagi gitu ya. Jadi mereka itu jadi kritik pemimpin yang sudah tidak mampu lagi untuk mengkritisi ya atau menyerahkan sesuatu yang benar gitu. Nah, oleh karena itu memang GB ini sudah terlanjur tanda petik terdiri atau consist of banyak dari kedatangan. Ada yang dari karismatik, ada yang dari gereja-gereja gabungan dan yang lain-lain ya. Yang memang di satu sisi kekayaan kita memiliki keluarga yang beragam seperti yang kami kemarin bicarakan di sini. Tetapi di sisi lain juga banyak pejabat-pejabat kita ini sekali lagi kurang teredukasi secara teologi gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita harus rajin membuat podcast-podcast seperti ini kalau ada isu-isu yang bisa kita bicarakan ya, apalagi tadi Bu Jessica mengatakan seringkali mereka nunggu BPP sikapnya, gitu ya, betul. Sikapnya gitu ya, baru nanti mereka adjust dengan sikapnya GBI. Itu saya kira bagus juga, berarti mereka nggak mau salah merespon gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita akan terus mengkawal GBI ini dari ajarannya yang baik secara distingsi Pentakostannya maupun dalam keluarga besar kekristenan secara umum. Kita juga punya kebersamaan dalam magisterium kita sebagai doktrin-doktrin utama itu, kita harus bersama-sama juga turut melindungi itu ya. Itu jadi kalau begitu saya arahkan dulu ke para penonton kita kalau memang terberkati, dan saya yakin terberkati dengan podcast ini. Yang menolong itu sebetulnya algoritma. Jadi ketika saudara subscribe, share, ini yang membuat algoritmanya mencapai lebih banyak orang. Jadi tolong di subscribe kalau belum. Dan kita mau tutup dengan sepatah dua patah dari Ibu Ger. Ya baik, di pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia bagian yang pertama itu perlu kita ingat kembali. Aku percaya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Nah, itulah yang menjadi dasar dari pengajaran kita, doktrin kita. Jadi kembali lagi kepada kitab suci. Mari kita rayakan kebersamaan kita di gereja kita sesuai dengan aturan main yang kita sepakati bersama di tata gereja dengan hal-hal yang lain. Pada akhirnya saya ingin tulisannya Paulus, nasihatnya Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi mari kita bertumbuh di dalam ajaran yang sehat, doktrin yang sehat. Karena itulah yang membawa kita kepada level up daripada kematangan kedewasaan iman. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya, untuk hikmatnya juga dari Pak Alex, Pak Jun, juga Ibu Ger. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Pentakost ini. Jangan lupa di subscribe dan di share sehingga kita makin semangat ya pembukaan ini. Dan kami pamit undur diri, saya Jessica
Dan semua teman-teman di sini kita sampaikan salam sehati. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.